Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mulia Zamzam Prasetyo Fahadani, NIM T 2018-1064. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran sosiodrama. Dalam KBBI, pembelajaran sosiodrama ini diartikan sebagai cara atau metode pembelajaran dengan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Nah, metode ini berpusat pada peserta didik dan membutuhkan keaktifan peserta didiknya di dalam kelas. Sedangkan menurut Romlah, pembelajaran sosiodrama ini diartikan sebagai metode pembelajaran dengan menekankan pada permainan peran untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran sosiodrama ini merupakan cara atau metode pembelajaran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam bentuk permainan peran. Permasalahan sosial ini menyangkut hubungan antar manusia seperti kenakalan remaja, narkoba, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran sosiodrama ini ada 6 langkah. Yang pertama itu persiapan. Persiapan di sini fasilitator mengemukakan atau menjelaskan tema dan masalah yang akan disosiodramakan beserta tujuan permainan. Kemudian yang kedua adalah membuat skenario yang akan disosiodramakan. Yang ketiga, menentukan pemegang peran baik kelompok maupun individu. Dan kemudian fasilitator atau pendidik menjelaskan tentang karakteristik peran yang akan dimainkan oleh para peserta didik yang sudah dipilih untuk memegang peran tersebut. Kemudian yang keempat adalah menentukan kelompok audien atau penonton. Nah, di sini tugasnya penonton ini untuk mengobservasi selama pelaksanaan sosiodrama. Jadi hasil dari observasi dari penonton ini akan dijadikan bahan diskusi nantinya. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan sosiodrama. Dan yang terakhir evaluasi dan diskusi. Nah, di sini membahas dari hasil observasi dari penonton itu tentang bagaimana para pemain peran dalam memerankan karakteristiknya. Kemudian juga berdiskusi tentang pemecahan masalah. Bagaimana memecahkan masalah yang ada dalam permainan peran, memecahkan masalah konflik itu. Kemudian tentang kelebihan dari permainan drama. Nah, kelebihannya dapat berkesan dalam ingatan siswa secara kuat dan tahan lama. Kemudian yang kedua, membuat atau memungkinkan kelas itu sangat menarik sehingga membuat peserta didik antusias dan dinamis. Kemudian yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa percaya diri, gairah, dan semangat serta optimisme dari peserta didik. Dan yang keempat, dapat membuat siswa itu bisa langsung terjun dalam memerankan tema atau masalah dalam proses pembelajaran. Saya Selvi Nurjana, NIM T 2018-1098. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Yang akan saya bahas di sini mengenai kelemahan drama, kelebihan pembelajaran sosiodrama, dan kelemahan metode sosiodrama. Yang pertama saya bahas yaitu kelemahan drama. Dalam kelemahan ini ada beberapa faktor yang mendasari, seperti emosi, tingkat kepercayaan diri, dan juga tingkat pemahaman terhadap suatu masalah. Dari ketiga hal tersebut, maka akan memunculkan beberapa kelemahan dalam drama, seperti fakta dan tujuan dapat disimpangkan dengan mudah dalam akting yang tidak diinginkan karena kekuatan dari emosi. Yang kedua yaitu apabila situasi yang diciptakan terlalu pribadi atau sangat berhubungan dengan anggota kelompok, maka
akan melukai perasaan dari pemain. Yang ketiga yaitu pemeranan suatu tokoh yang sangat berlebihan akan menghilangkan nilai dari drama yang diangkat. Yang selanjutnya yaitu drama tidak akan berhasil ketika dalam suatu kelompok itu terdiri dari anggota yang tingkat kepercayaan dirinya itu rendah. Yang selanjutnya yaitu apabila permasalahan yang diangkat itu sangat kompleks, sedangkan pemeranan atau penampilannya itu dangkal, maka akan menyebabkan suatu kebingungan dan kesalahpahaman terhadap penonton. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai kelebihan pembelajaran sosiodrama. Dalam kelebihan ini kita menemukan 5. Yang pertama yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa. Jadi ketika siswa itu memerankan suatu tokoh dalam drama, maka dia akan berfantasi. Dia akan mengeluarkan kreativitasnya yang terpendam. Yang kedua yaitu memupuk kerjasama antara siswa. Dalam drama pastinya itu kan kelompok. Jadi dalam kelompok itu pasti ada kerjasama, ada saling tolong menolong dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu siswa lebih memperhatikan karena menghayati sendiri. Yang keempat yaitu memupuk mental untuk tampil di depan umum. Jadi kan pastinya saat drama itu ditampilkan di depan kelas. Nah, pada saat itu maka akan memupuk mental dari individu. Yang selanjutnya yaitu melatih siswa untuk menganalisis suatu masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu yang singkat. Ya, contohnya ketika kita melihat sinetron aja, pastinya kan kita seketika langsung bisa menyimpulkan kan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kelemahan metode drama. Dalam kelemahan metode sosiodrama itu ada beberapa. Yang pertama yaitu mengenai waktu. Waktu yang relatif panjang. Ketika metode ini digunakan, pastinya membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam merealisasikannya. Ini pengalaman pribadi saya ketika dulu SMA mendapat tugas untuk mendramakan suatu bab, itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena ada latihannya. Sebelum ada latihan itu ada diskusinya, mau apa, mau digimanain dramanya, itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua yaitu kreativitas yang tinggi, sedangkan tidak semua siswa ataupun pendidik itu memiliki kreativitas yang sangat tinggi gitu. Yang ketiga yaitu kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa tidak mampu, malu untuk melakukan menjadi tokoh itu, untuk memerankan tokoh itu. Yang keempat itu ketika kegagalan dalam penampilan, itu juga berarti kegagalan dari tujuan pengajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Seperti dalam pembelajaran agama mengenai keimanan, itu sangat sulit untuk disajikan dalam metode sosiodrama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.